Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaradiansyah dari kelas KPI 2B dengan NIM 2284110078. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari tafsir ayat-ayat dakwah dosen pengampu Bapak Zainal Mutakin MIKOM. Materi pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian tafsir dan dakwah serta contoh tafsir ayat-ayat dakwah. Secara terminologi, tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian dakwah secara istilah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok, agar timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur pemaksaan. Contoh tafsir ayat-ayat dakwah tercantum pada surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjagamu dari bahaya manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Selanjutnya materi kedua yaitu ayat-ayat kewajiban berdakwah. Salah satu contohnya yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya materi ketiga yaitu keutamaan dan tujuan berdakwah. Salah satu contoh ayatnya yaitu surat Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Kemudian materi keempat yaitu ayat-ayat ancaman dakwah. Salah satu contohnya yaitu surat Al-Furqan ayat 30 yang artinya, dan Rasulullah berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Kemudian pada materi kelima yaitu ayat-ayat materi dakwah. Salah satu contoh ayatnya yaitu Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian materi ke-6 ada ayat prinsip dai dalam berdakwah. Salah satu contoh ayatnya yaitu surat An-Nahl ayat 123 yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu ialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian materi ke-7 yaitu ada ayat subjek sasaran dakwah. Salah satu ayatnya yaitu Al-Quran surat Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Nabi Muhammad yang terdekat. Kemudian materi ke-8 ada ayat strategi dan metode dakwah. Salah satu ayatnya yaitu Al-Quran surat Yusuf ayat 108 yang artinya, katakan
Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basyirah atau ilmu, dan orang-orang yang mengikutiku Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk kaum musyrikin. Materi selanjutnya yaitu ada ayat strategi dan metode dakwah 2. Salah satu ayatnya yaitu Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 17, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Materi selanjutnya yaitu ayat istiqomah dalam berdakwah. Salah satu ayatnya yaitu Al-Quran Surat Hud ayat 112, yang artinya, maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Materi selanjutnya yaitu ayat etika berdakwah. Salah satu contoh ayatnya yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 28, yang artinya, dan jika engkau berpaling dari neraka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Kemudian materi yang selanjutnya ada ayat etika berdakwah kedua. Salah satu ayatnya yaitu Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 119-200, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah pada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan materi terakhir yaitu ada ayat konsep dakwah. Salah satu contoh ayatnya yaitu Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warujza wahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Itulah sedikit penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester saya, yaitu membuat peta konsep tentang ayat tafsir dakwah. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.